Layar saya kelihatan, Dek? Terlihat, Ibu. Oke. Kita hari ini kuliah mengenai inflammatory bowel disease atau IBD dan juga peptic ulcer ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Oke. Malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai inflammatory bowel disease dulu ya. Nah, untuk IBD itu sendiri sebenarnya ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah ulcerative colitis, yang kedua adalah Crohn's disease. Nah, kalau yang ulcerative colitis ini adalah ada inflamasi mukosa cukup luas pada daerah mukosa dan submukosa. Sementara lokasinya itu terbatas pada daerah kolon dan juga daerah anus. Itu yang ulcerative colitis atau yang sering disebut dengan UC. Nah, sedangkan yang kedua itu ada yang namanya Crohn's disease. Nah, kalau Crohn's disease bentuk inflamasinya itu sudah transmural ya, dan dia juga sudah bentuk fistula. Fistula ini adalah saluran yang abnormal ya, atau kalau tidak begitu ada suatu penyempitan. Nah, jadi untuk yang kondisi ini dia lebih parah dibandingkan yang ulcerative colitis. Nah, sedangkan kalau dari lokasi, kondisi ini dia bisa terjadi pada hampir seluruh bagian dari GI tract. Nah, ini bentuknya ya, bentuk yang ulcerative colitis ya. Kalian perhatikan di sini, ini pada kolon yang normal dan kolon yang mengalami ulceratif. Nah, kalian perhatikan di sini pada yang normal. Pada sel normal di daerah kolon itu ada yang namanya goblet cell. Nah, goblet cell ini adalah sel-sel yang bisa mensekresi mukus. Mukusnya untuk apa? Mukusnya ini untuk protektan di daerah lapisan permukaan kolon. Itu pada yang kolon normal. Kemudian pada yang kolon yang mengalami ulceratif, di sini kalian perhatikan sel gobletnya. Jadi sel gobletnya ini sudah mengalami abnormalitas. Ini. Jadi dia tidak bisa mensekresi mukus secara normal. Selain itu, pada daerah kolon ini bisa terjadi abses ya. Nah, bentukan absesnya seperti ini. Nah, ini kalau dari penampakan lintangnya ya, daerah kolon yang normal itu dia masih mulus-mulus saja permukaan mukosanya. Tetapi yang mengalami ulcerative colitis ini ada kayak semacam lubang-lubang. Ini dari keparahannya ya. Ini yang pertama hanya di daerah anus ya. Yang kedua anus sama sebagian kolon. Yang ketiga kolon sampai yang daerah sini. Yang keempat hampir seluruh kolon yang terkena. Pada ulcerative colitis ini terjadi lesi pada daerah krip. Krip itu ada daerah di bagian bawah mukosa dan membentuk abses krip. Nah, ini bentukan endoskopinya. Ini yang normal ya. Ini permukaannya kan dia intak kan, baik-baik saja. Sementara yang mengalami ulcer kan perhatikan ada bentukan warna putih ini. Nah, itu ulcernya. Nah, ini kalau yang kondisi tadi kan dia bisa mencapai hampir semua GI tract. Ini di daerah kolon ya. Bisa juga dia ada di daerah ileum juga ya. Nah, untuk yang kondisi ini ada fistula, ada cobblestone. Cobblestone itu bentukan yang seperti ini, jadi seperti batu ya. Kemudian ada juga penyempitan.
penyempitan ini terjadi pada beberapa lokasi di saluran pencernaan. Ini kalian lihat. Nah, ini lumayannya kan lebih sempit dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kemudian kalau kalian perhatikan dinding organnya, dia lebih tebal. Kalian lihat. Ini yang normal, lihat, yang normal infeksinya seperti ini. Nah, ini bentukan dindingnya. Kemudian kalau abses berarti dia ada, nah seperti ini, yang mengalami abses. Ini hasil endoskopinya, ini yang normal ya. Ini yang mengalami Crohn, ini koblostonya ini, kalian lihat bentukan kayak batu ini. Dan ada pembengkakan kan ini kan, ada edema kan, ada inflamasi di sini. Nah, penyebabnya apa saja? Nah, IBD ini bisa terjadi karena infeksi, baik karena infeksi virus, karena mikobakteria, ataupun karena chlamydia. Kalau untuk faktor genetik, ini terutama pada pasien yang menderita Crohn's disease, di mana mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat IBD, maka peluangnya itu 20 kali lebih besar untuk mengalami IBD dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga. Penyebab yang ketiga itu karena adanya faktor mekanisme imunologik. Ya, kalau mekanisme imunologik ini disebabkan karena reaksi yang tidak diinginkan dari sistem imun tubuh kita. Untuk faktor psikologis lainnya bisa jadi IBD terjadi karena pasien itu mengalami stres dan ada trauma fisik ataupun trauma psikis. Nah, terkait dengan mekanisme imunologinya, pada Crohn's disease dan juga ulcerative colitis ini maka di daerah dinding usus besarnya itu bisa diinfiltrasi oleh limfosit, kemudian ada sel plasma, ada sel mas, ada makrofag, dan ada neutrofil. Nah, ketika sel-sel ini dia bisa masuk ke daerah usus besar ya, maka akan ada atau akan memicu terjadinya respon inflamasi oleh leukosit. Akibatnya terjadi peradangan di daerah tersebut. Nah, untuk manifestasi sistemik dari inflammatory bowel disease, yang pertama penyebabnya bisa terjadi karena abnormalitas sistem imun. Misalnya pada pasien dengan artritis atau daerah peradangan di daerah sendi, atau dia yang ada uveitis, jadi peradangannya itu di daerah mata. Nah, biasanya pada pasien-pasien IBD, gejalanya itu bisa membaik setelah dia mendapatkan terapi dengan agen yang bersifat imunosupresan. Nah, mekanisme imunologi yang berperan dalam etiologi terjadinya IBD dapat berupa proses autoimun maupun non-autoimun. Nah, untuk yang mekanisme autoimun itu sel imun tubuh kita sendiri itu bisa menyerang sel epitel mukosa. Sehingga akibat serangan ini maka ada abnormalitas, baik mulai dari struktur sel epitel kolon, dan kalau dilihat secara imunologi itu ada autoantibody terhadap sel epitel mukosa. Kemudian yang kedua, sel imun itu bisa menyerang sitoplasma dari neutrofil. Nanti yang bisa ditemukan itu ada autoantibody terhadap sitoplasma neutrofil. Nah, ini biasanya ditemukan pada pasien dengan ulcerative colitis ya, sebesar 75%. Nah, untuk mekanisme autoimun. Nah, mekanisme autoimunnya itu yang ada kalanya terjadi karena aktivasi dari sel T helper 1 yang berlebihan pada pasien Crohn's disease. Sehingga ada autoimun sel T tadi terhadap mikroflora intestinal, di mana ditandai dengan peningkatan jumlah interferon gamma pada mukosa intestinal pasien. Kalau pada pasien Crohn's disease itu ada peningkatan TNF alpha, ada lumen intestinal. Kalau pada pasien dengan ulcerative colitis itu yang meningkat adalah aktivitas sel yang T helper 2. Nah, kalau dari gejalanya, gejala umum dari UC itu adalah dia sering BAB, kadang disertai dengan pendarahan rektum. Jadi dari fesesnya itu bisa ditemukan darah. Ada keluhan nyeri perut, ada penurunan berat badan, ada penurunan jumlah HB. Ini mungkin karena adanya pendarahan tadi ya, dan ada peningkatan laju endap darah. Untuk komplikasinya,
Bisa jadi pada pasien itu ada pandangan kabur, ada artritis, ya. Kemudian ada komplikasi di daerah hepatobiliar, misalnya pada pasien itu ada fatty liver ya, jadi livernya itu diselimuti lemak ya, atau adanya gallstone atau batu empedu. Kemudian ada juga komplikasi dermatologi, misalnya ada erythema nodosum atau mungkin gangren. Atau bisa jadi kolonnya tadi itu membesar atau disebut dengan megakolon. Kalau yang konfisis, gejala umum itu pada pasien dia ada keluhan demam dan juga lemah. Sering BAB juga, kadang-kadang juga disertai dengan pendarahan rektum, ada keluhan nyeri perut, ada penurunan berat badan, ada peningkatan jumlah leukosit, dan ada peningkatan di laju endap darah. Untuk komplikasinya ada fistula pada daerah saluran pencernaan. Ini bisa dilihat pada kalau pasien dilakukan endoskopi ya. Pada pasien seperti ini bisa jadi ada defisiensi nutrisi ya, karena kerusakan saluran pencernaan tadi. Untuk komplikasi sistemiknya bisa artritis, kemudian bisa ke arah penyakit liver atau adanya lesi di daerah kulit. Nah, untuk klasifikasi dari ulceratif colitis ini, untuk yang ringan, biasanya BAB-nya itu kurang dari 4 kali sehari, baik disertai dengan pendarahan atau tanpa pendarahan. Dan tidak ada gangguan sistemik di situ. Sementara kalau dicek LED-nya itu masih normal. Kemudian kalau sedang, BAB-nya lebih dari 4 kali sehari, baik dengan pendarahan atau tanpa pendarahan, dan mulai ada di sini gangguan sistemik ringan. Kalau berat, BAB-nya lebih dari 6 kali sehari, disertai dengan pendarahan, ada gangguan sistemik berupa demam, takikardi, ataupun anemia, dan LED-nya itu lebih dari 30. Kalau klasifikasi dari kondisis, nah ada yang ringan sampai sedang. Kalau pasien ringan sampai sedang, ini rata-rata mereka adalah pasien rawat jalan, tidak terdapat dehidrasi maupun komplikasi sistemik, serta tidak ada penurunan berat badan, itu yang ringan sampai sedang. Kalau sedang sampai berat, di sini pasiennya itu biasanya sudah dilakukan terapi kasus yang ringan ya, dengan menggunakan imunosupresan, tapi tadi gagal terapinya. Kemudian pada pasien itu ada demam, ada penurunan berat badan, ada mual, muntah, bisa jadi ada obstruksi usus dan juga kondisi anemia, masuk sedang sampai berat. Kalau pasien itu berat sampai fulminan atau severe atau sudden in onset ya, maka gejalanya ini sudah persisten atau sudah menetap. Dan sudah ada komplikasi sistemik meskipun sudah mendapatkan terapi kortikosteroid. Nah, bisa juga pada pasien itu ada obstruksi atau sumbatan atau ada abses di daerah abdomennya. Nah, untuk terapi non farmakologis yang pertama adalah diberikan nutrisi dulu. Nutrisinya bisa diberikan parenteral. Tujuannya apa? Yang pertama untuk mengistirahatkan ususnya. Kan memang ada kerusakan ususnya, makanya diberikan terapi yang oral. Kemudian yang kedua, diberikan nutrisi parenteral ini untuk meningkatkan intake nutrisi. Karena pada pasien dengan ulceratif colitis atau kondisi yang parah itu ada penurunan absorpsi nutrisi karena kerusakan organ pencernaan. Nah, pada pasien bisa juga diberikan probiotik untuk pasien ulceratif colitis yang mengalami remisi. Nah, terapinya ini bisa juga dengan pembedahan ini ya. Nah, untuk yang pembedahan itu efektif untuk pasien ulceratif colitis yang dia kurang responsif terhadap terapi farmakologi. Ini. Kemudian pembedahan ini juga efektif bagi pasien yang sudah lama menderita ulceratif colitis. Tapi farmakologisnya ada golongan aminosalisilat ya, contohnya ada sulfalasin, ada mesalamin, ada oxalasin. Terapi yang kedua dengan kortikosteroid, kemudian terapi yang ketiga dengan imunosupresan seperti golongan azathioprin, ada mercaptopurin, ada siklosporin, ataupun methotrexate. Terapi lainnya dengan antibiotik, misalnya metronidazol dan juga ciprofloxacin, atau juga diberikan terapi antibodi, anti TNF alpha, contohnya ada efiximab, ada adalimumab.
Nah, ini kita ngomong masalah sulfalasin dulu. Sulfalasin ini merupakan kombinasi dari sulfapiridin atau sulfonamid ya, dan juga mesalamin atau mesalasin. Nah, di mana sulfalasin ini akan dipecah oleh bakteri azorebacter di saluran cerna menjadi sulfapiridin dan mesalasin. Jadi ini nanti dipecah oleh bakteri di kolon jadi sulfapiridin dengan mesalasin. Ini. Untuk yang sulfapiridin, dia ini akan diabsorpsi, sehingga dengan adanya absorpsi sulfapiridin bisa jadi nanti pada pasien dia mengalami efek samping sistemik. Sedangkan yang 5 aminosalisilat asid ya, dia akan bereaksinya di daerah suplemen tadi dan efek MD. Punyai itu adalah efek anti-inflamasinya. Nah, mekanisme kerjanya yang pertama dia bisa menghambat proses inflamasi dengan hambatan pada siklooksigenase dan juga lipooksigenase. Yang kedua, dia bisa menghambat peptida bakteri dalam aktivasi sekresi adenosin dan faktor kemotif. Kemudian ada yang oksalasin. Oksalasin ini dia bentuknya dimer dari 5 aminosalisilat. Oksalasin juga akan dipecah oleh bakteri kolon menjadi mesalamin. Ini ada juga yang balsalasin ya. Dia merupakan produk dari mesalamin, di mana balsalasin ini akan mengalami reaksi enzimatik oleh bakteri kolon menjadi senyawa mesalamin yang aktif. Nah, ini untuk tata laksana dari ulceratif colitis ya. Kalau misalnya ringan, maka bisa diberikan sulfasalasin oral ya, atau mesalamin enema 2-4 gram per hari, atau diberikan suppositoria ya, 1 gram per hari, atau bisa juga diberikan kortikosteroid enema. Ini kalau di daerah distalnya. Colitis ini bisa diberikan sulfalasin 4-6 gram per hari, atau diberikan mesalamin secara peroral 2-4,8 gram per hari. Nah, kalau dia diberikan terapi dengan sulfasalasin ya, kalau dia remisi, maka nantinya dosis dari sulfalasinnya bisa diturunkan sampai separuhnya. Atau kalau dia dapat enema mesalamin, maka bisa diberikan 4 gram tiap 1 hari, atau suppositoria ya 1 gram tiap 1-2 hari. Nah, kalau yang colitis tadi, kalau dia sudah remisi dengan sulfalasin 4-6 gram per hari, maka dosisnya bisa diturunkan sampai 50%-nya, sampai jadi 2 gram per hari. Kemudian untuk moderate yang ke arah severe ya, atau severe yang masih agak ringan ya, maka bisa diberikan sulfalasin. Sulfasalasin 4-6 gram, mesalamin oral 3-6 gram per hari, ditambah dengan prednison 40-80 gram per hari. Kalau ada remisi pada pasien tadi, maka prednisonnya itu harus ditapering, jadi dosisnya harus diturunkan setelah penggunaan 1-2 minggu. Nih. Kalau ternyata terapi ini antara sulfalasin dengan prednison nggak adekuat ya, berarti pada pasien tadi bisa ditambahkan dengan azathioprine, atau kalau misalnya dengan azathioprine dia nggak respon, bisa diberikan yang anti TNF alpha tadi. Atau bisa juga kalau memang berat banget ya pada pasien tadi diberikan kortikosteroid dosis tinggi ya, pilihannya di sini ada hidrokortison untuk intravena 100 mg tiap 6-8 jam. Kalau ada remisi dengan hidrokortison, setelah dia remisi diganti menjadi prednison. Setelah dia diganti dengan prednison, bisa ditambahkan sulfasalasin atau mesalamin. Kemudian kalau menggunakan kortikosteroid yang pasti harus ada tapering off di sini. Kalau dia remisi ya dengan perubahan sulfasalasin tadi dan ditambah dengan tapering off dari kortikosteroid, kalau ada remisi maka dia bisa di-maintenance dengan sulfasalasin. Kalau fulminan dengan hidrokortison dia nggak bisa, baru pilihannya menggunakan siklosporin intravena.
Kalau pada kondisi ya, misalnya untuk yang ringan ya, atau moderate juga antara moderate ke arah ringan, maka kalau itu ada di daerah ileokolon, jadi daerah antara ileum sampai kolon ya, atau di daerah kolon, itu diberikan sulfasalasin 3 sampai 6 gram per hari atau mesalamin oral 3 sampai 4 gram per hari. Kalau di daerah perianal, di daerah dekat sama anus ya, bisa diberikan sulfasalasin atau mesalamin oral dan atau metronidazol sampai 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Penyintas small bowel ya, digunakan mesalamin atau metronidazol, atau bisa juga ini digunakan budesonide 9 mg per hari untuk di daerah ileum terminal atau di daerah ascending kolon. Kalau moderate berarti diberikan yang pas ini ya, kemudian ditambah dengan prednisone. Kemudian kalau ternyata masih refraktori, berarti dia masih tambahan ya. Kemudian ada juga fistula, maka bisa ditambahkan TNF alpha tadi, anti TNF alpha tadi. Kalau responnya baik, maka prednisonnya bisa di tapering off. Atau bisa juga dia ditambahkan dengan azathioprine, kemudian atau mercaptopurin atau methotrexate ya, atau nanti terapinya diubah ke adalimumab. Tapi ya perhatikan juga kalau kita menggunakan agent-agent seperti ini itu harganya juga mahal ini. Kalau severe ya, untuk kortison, kalau nggak ada respon dalam 7 hari, maka diganti dengan scoring intravenous. Ini untuk yang inflammatory bowel disease. Aku lanjut yang peptic ulcer dulu ya. Nah, kalau yang peptic ulcer itu ini ada beberapa kata kunci ya, atau konsep kunci mengenai peptic ulcer ya. Yang pertama terkait dengan ulcer tadi atau peptic ulcer ini ya, bisa terjadi adanya stres fisiologis, bisa jadi juga karena itu terjadi pada pasien yang merokok atau perokok, kemudian pengguna NSAID, dan juga beberapa makanan atau minuman itu ternyata dia bisa menyebabkan gejala ulcer tadi menjadi lebih buruk. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dihindari supaya peptic ulcernya tidak bertambah parah. Kemudian salah penyebab dari peptic ulcer itu kan adanya infeksi dari Helicobacter pylori ya. Sehingga pada pasien peptic ulcer yang ternyata setelah diperiksa itu memang ada infeksi dari Helicobacter pylori, maka direkomendasikan pada pasien yang seperti ini kita harus mengetahui sejarah ulcer yang sebelumnya, kemudian apakah ada sejarah komplikasi terkait dari ulcer yang pernah dia derita. Kalau ada Helicobacter positif, maka eradikasi itu harus disesuaikan. Sesuai dengan apa? Yang pertama terkait dengan efikasi pengobatan, kemudian safety-nya itu bagaimana terkait kondisi pasien, apakah ada resistensi antibiotik, kemudian harganya juga, dan juga perhatikan juga masalah kepatuhan pengobatan pasien. Terus kalau memang positif terjadi infeksi karena Helicobacter pylori, maka terapinya itu paling tidak terapinya itu macam-macam ya. Obat tadi itu bisa diberikan selama 10 sampai 14 hari. Dan kalau ternyata first line terapinya itu gagal, maka perlu di treatment dengan yang salvage. Jadi untuk yang salvage tadi ini dia mengandung antibiotik yang berbeda dari yang first line. Kemudian pada pasien yang dia mendapatkan atau sedang terapi dengan NSAID, maka bisa juga dia diberikan terapi proton pump inhibitor untuk mencegah terjadinya gastric ulcer ataupun duodenal ulcer terkait dengan risiko penggunaan NSAID tadi. Atau kalau misalnya
menggunakan PPA itu ternyata dia tidak efektif, bisa diberikan misoprostol, itu juga bisa direkomendasikan. Atau bisa juga diberikan golongan histamin 2 reseptor antagonis atau H2 blocker. Kemudian pemberian proton pump inhibitor standar yang dikombinasikan dengan non-selective NSAID ini ternyata dia efektif dalam menurunkan resiko terjadinya ulcer ataupun komplikasi gastrointestinal di bagian atas akibat penggunaan NSAID. Pada pasien dengan peptic ulcer disease ya, terutama yang juga mendapatkan terapi untuk eradikasi Helicobacter pylori ya, atau yang menggunakan terapi misoprostol ya, maka harus edukasi kepada pasien terkait dengan penyakitnya. Kemudian terkait juga dengan pengobatannya. Harus dijelaskan kepada pasien untuk mencapai outcome terapi yang bagus. Terus ini juga treatment untuk peptic ulcer yang berat, di mana juga ada bleeding juga ya setelah dilakukan treatment endoskopi. Bisa juga diberikan treatment PPI secara intravena yang diberikan loading dose dulu ya, kemudian diikuti dengan pemberian infus kontinus selama 72 jam. 72 jam berarti sekitar 3 harian ya. Ini juga terkait dengan koagulopati dan juga gagal nafas yang membutuhkan ventilasi mekanik ya, merupakan resiko yang tertinggi untuk berkembangnya stress related mucosal bleeding atau SRMB. Sehingga pada pasien-pasien seperti ini perlu diberikan terapi profilaksis. Nah, ini karena memang adanya data yang terbatas terkait dengan pemilihan PPI atau H2 blocker ya untuk pasien dengan stress related mucosal bleeding ini, untuk pemilihan agent profilaksis memang benar-benar disesuaikan dengan karakteristik pasien. Misalnya dia bisa nggak menelan, kemudian pasien itu dia menggunakan nasogastric atau tidak. Pasiennya itu dia ada penyakit penyerta lain nggak? Misalnya ada trombositopenia ataupun ada renal failure. Nah, ini terkait dengan penggunaan PPI atau H2 blocker ya untuk profilaksis SRNB memang betul-betul disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, kalau yang peptic ulcer disease ini merupakan suatu gangguan ulceratif, jadi ada pembentukan ulcer di situ di daerah GI bagian atas, ya, di mana pembentukan ulcer tadi ini terjadi karena adanya asam dan juga pepsin. Nah, seperti yang kita ketahui kan di daerah lambung ini kan dia sangat asam sekali ya. Kemudian sebenarnya tubuh kita itu sudah ada proteksinya dengan cara apa? Ya di daerah sel-sel epitel lambung ini dia bisa mensekresikan mukus ya, dan ada juga sekresi bikarbonat. Nah tujuannya apa? Untuk menetralkan asam lambung supaya dia nggak menyentuh daerah mukosa. Tujuannya seperti itu. Tapi ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan adanya penurunan sekresi mukus ya, ataupun penurunan sekresi dari bikarbonat, maka asam lambung yang asam tadi dia secara langsung bisa mencapai daerah mukosa lambung. Itu yang menyebabkan terjadinya ulcer. Nah, kalau yang PUD itu ulcernya itu paling sering ada di daerah lambung ya, dan juga ada di daerah duodenum. Nah, biasanya daerah sini. Makanya ada kata tukak lambung atau tukak duodenum. Ini adalah beberapa bandingan dari beberapa bentuk dari peptic ulcer ya. Untuk bentuk peptic ulcer ini ada 3. Ya. Yang pertama karena diinduksi oleh infeksi dari H. pylori ya, Helicobacter pylori. Kemudian peptic ulcer dan peptic ulcer karena ini stress related mucosal disease atau SRMD. Nah, ternyata dari kondisinya kalau terjadi karena infeksi pylori ataupun penggunaan NSAID, dia bentuknya adalah kronik. Tapi kalau yang stress related dia bentuknya
akut. Kalau dari lokasi kerusakannya, kalau hormon pylori dia lebih banyak di daerah duodenum daripada di daerah lambung. Tapi kalau NSAID sebenarnya lebih banyak di daerah perut atau lambung dibandingkan duodenum. Begitu juga dengan yang SRMD. Kemudian terkait dengan interaksi pH, yang hormon pylori tergantung dari pH-nya, sedangkan untuk yang NSAID induced dan juga SRMD dia tidak tergantung interaksi pH. Kalau dari gejalanya, kalau yang karena hormon pylori ya biasanya ada nyeri epigastrik ini. Kalau hormon pylori, tapi kalau penggunaan NSAID biasanya dia asimptomatik. Begitu juga dengan SRMD. Jadi biasanya pasiennya nggak ngerti kalau ternyata dia ada peptic ulcer. Terus kalau dari kedalaman ulcernya, kalau hormon pylori dia ada di daerah permukaan. NSAID dia lebih dalam, sedangkan untuk SRMD dia di daerah superficial. Ini paling banyak itu di daerah superficial. Kalau dari CEBD-nya, kalau hormon pylori ya, dia biasanya masih nggak terlalu berat ya, dan terjadi pada pembuluh darah tunggal. Kalau yang NSAID induced dia lebih berat pendarahannya, juga pada daerah pembuluh darah yang single ya, pembuluh darah tunggal. Kemudian kalau SRMD dia lebih berat ya. Sementara yang terpengaruh itu adalah pendarahan dari kapiler mukosa yang daerah superficial, di daerah bagian atas. Penyebabnya apa saja? Peptic ulcer tadi. Yang pertama yang paling sering tadi yaitu ada infeksi dari Helicobacter pylori, penggunaan NSAID, atau critical ill. Itu kenapa? Kalau pada pasien-pasien dengan critical ill kita pasti berikan profilaksis supaya pada pasien tadi nggak ada kerusakan mukosa, meskipun kadang dia nggak ada gejala. Terus penyebab lainnya yang menyebabkan chronic peptic ulcer ya, diantaranya idiopatik, jadi nggak diketahui memang. Yang idiopatik ini berarti dia setelah dicek nggak ada, dia nggak terjadi infeksi karena Helicobacter, dia tidak menggunakan NSAID. Kemudian karena adanya hipersekresi asam lambung seperti pada pasien yang mengalami sindrom Zollinger-Ellison, infeksi virus, kemudian adanya insufisiensi dari vaskular, pasien dengan terapi radiasi, pasien dengan kemoterapi, atau pasien dengan infiltrating disease seperti Crohn's disease tadi. Atau ada juga penyakit dan kondisi medis yang ternyata dia bisa menyebabkan peptic ulcer kronis, misalnya pada pasien dengan sirosis, kemudian gagal ginjal kronik, pasien dengan pulmo ya, COPD, pasien dengan cardiovascular disease, ataupun pasien yang menjalani transplantasi organ. Nah, gejala klinisnya apa saja pada pasien yang mengalami peptic ulcer? Yang pertama adalah ada nyeri perut. Nyerinya paling sering itu ada di daerah epigastrik ya, dan ini dideskripsikan sebagai nyeri karena seperti rasa terbakar. Mungkin adanya ketidaknyamanan di daerah kerongkongan ya. Kemudian bisa juga dia merasa penuh di daerah perutnya atau mungkin ada kram. Terus pada pasien yang dia mengalami rasa sakit pada daerah pada saat malam hari, ini biasanya pasien itu bangun dari tidurnya di jam 12 malam sampai jam 3 malam. Kemudian kalau pada pasien itu dia menderita ulcer duodenal, jadi ulcernya itu di daerah duodenum ya, ini sering terjadi nyerinya itu sekitar 1 sampai 3 jam setelah pasien makan. Dan biasanya juga dia bisa membaik dengan adanya makanan. Terus pada pasien-pasien yang seperti ini ternyata antasida itu dia bisa menyembuhkan pada saat serangan akut. Untuk gejala lainnya ada nyeri dada, gejala lainnya itu ada nyeri dada ya, kemudian ada juga rasa nggak enak di daerah perutnya. Kemudian ada juga yang mual, muntah, dan anoreksia. Terus ini kalau komplikasinya ya, mungkin ada pendarahan di daerah saluran pencernaan bagian atas.
bisa jadi ada perforasi. Jadi perforasi itu lambungnya bolong ya, kemudian cairan lambung itu bisa masuk ke dalam daerah peritoneal cavity, atau bisa jadi ada penetrasi, penetrasi pada organ-organ yang ada di sekitarnya, misalnya di daerah pankreas, kemudian saluran empedul di daerah heparnya, atau adanya obstruksi di daerah gastric outlet. Kalau bleeding, ini biasanya tampak pada keluhan melena atau hematomesis, jadi mualnya itu, mual muntahnya itu muntah darah ya. Kemudian kalau perforasi ini biasanya gejala yang paling umum ya, nyerinya itu sangat-sangat sakit sekali ya, dan awalnya itu ada di daerah epigastrum atau epigastrik. Kemudian rasa nyerinya ini bisa nyebar hampir ke seluruh seluruh perut. Sedangkan untuk komplikasi yang adanya obstruksi di daerah keluaran gastrik, ini kan biasanya terjadi pada beberapa bulan ya, termasuk mungkin kalau gejala awalnya dia sering merasa kekenyangan, kadang dia juga merasa kembung, kadang ada juga anoreksia, mual muntah, bahkan pada pasien yang seperti ini bisa jadi ada penurunan berat badan. Untuk diagnosisnya ya, bisa dari pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik itu biasanya ada kekakuan ya di daerah epigastrik, terutama di daerah umbilikus dan juga daerah sigmoid. Kemudian kalau ada bleeding ya, pada ada bleeding itu bisa dicek ini kondisi hematokritnya dan juga hemoglobinnya atau dilihat dari fesesnya gitu. Terus kalau karena infeksi dari Helicobacter pylori ya, maka bisa diberikan diagnosisnya itu bisa ditegakkan dengan menggunakan endoskopi atau yang non endoskopi. Kalau yang endoskopi ini contohnya menggunakan urea breath test ya, atau kita bisa mendeteksi ini antibodi. Ini. Kemudian ini juga, nah bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan radiografi atau menggunakan endoskopi. Nah, di mana kalau menggunakan endoskopi ini kan paling sering ya, dan kalau menggunakan endoskopi ini tampakan atau bentukan dari ulcernya itu kelihatan cukup jelas ini. Terus kalau treatmentnya itu adalah untuk tujuan terapinya yang pertama adalah mengobati nyeri ulcernya ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah menyembuhkan ulcernya. Yang ketiga mencegah terjadinya kekambuhan ulcer dan juga menurunkan komplikasi akibat adanya ulcer tadi. Terus pada pasien yang dia ulcernya terjadi karena infeksi Helicobacter pylori ya, dia ada peptic ulcer aktif atau sebelumnya memang dia sudah terdokumentasi ada ulcernya, atau juga ada sejarah adanya komplikasi ulcer tadi, maka tujuan pengobatannya itu adalah untuk mengeradikasi organisme penyebab peptic ulcer. Kemudian tujuan keduanya adalah menyembuhkan ulcernya. Kemudian yang ketiga adalah menyembuhkan penyakitnya dengan regimen terapi yang lebih cost efektif. Ini adalah guideline ya untuk evaluasi dan manajemen pasien ya, yang dia punya gejala, yang dia menampakkan gejala karena adanya dispepsia atau ulcer-like symptom. Ini. Yang pertama, ketika ada pasien dengan keluhan gejala ulcer tadi ya, ini terbagi menjadi dua ya, apakah dia memang ada dispepsia dan tidak ada gejala alarm ya. Kalau misalnya dia memang ada dispepsia tapi nggak ada gejala alarm, misalnya gejala alarm ini contohnya itu ya seperti bleeding, anemia, weight loss, nah seperti itu, ditanyakan lagi, dicari historinya, dia menggunakan NSAID atau enggak. Kalau misalnya pasien ini menggunakan adalah pengguna NSAID, maka pertimbangkan untuk menghentikan NSAID. Tapi kalau menghentikannya tadi itu tidak memungkinkan, maka dosisnya bisa diturunkan. Kalau dengan penghentian atau penurunan dosis ini dia bisa membaik, berarti pasien tadi nggak perlu treatment. Tapi kalau setelah obatnya NSAID-nya itu dihentikan atau sudah diturunkan dosisnya dan simptomnya itu masih ada, maka pada pasien seperti ini bisa
terapi menggunakan H2 blocker atau proton pump inhibitor. Kalau ternyata simptomnya itu membaik, berarti perlu dipertimbangkan apakah pada pasien yang seperti ini itu harus dilanjutkan penggunaan PPI atau H2 blockernya. Ini tergantung nanti dokternya. Nah, tapi kalau setelah diterapi dengan H2 blocker atau PPI simptomnya itu masih ada, maka pada pasien seperti ini perlu dilakukan endoskopi untuk melihat bagaimana status ulsernya. Ada enggak? Kalau ada ulcer di situ, maka perlu dicek apakah ada infeksi karena Helicobacter pylori. Kalau positif, berarti diterapi dengan terapi eradikasi Helicobacter pylori. Kalau membaik, berarti ya sudah pertimbangkan penggunaan obat-obatan tadi. Kalau ternyata hasil dari pylorinya tadi itu negatif, berarti ditanyain lagi NSAID enggak? Kalau dia pengguna NSAID, apakah dia bisa dihentikan nggak obatnya? Jadi kalau bisa dihentikan ya sudah, NSAID-nya dihentikan, kemudian di treatment dengan proton pump inhibitor. Kalau ternyata dia pengguna NSAID dan obatnya nggak bisa dihentikan, maka penggunaan NSAID itu diteruskan. Atau bisa jadi NSAID-nya itu switch ke arah yang lebih selektif. Terus untuk treatment dengan proton pump inhibitor yang diikuti dengan koterapi dengan PPI atau misoprostol. Ini juga ternyata pasiennya memang sebelumnya sudah ditreatment untuk Helicobacter pylori, berarti pada pasien tadi itu dia perlu diendoskopi lagi untuk mengetahui ulcernya. Nah, intinya seperti ini. Kalian perlu tahu aja ya, karena untuk yang menentukan diagnosis seperti ini itu adalah dokter biasanya. Jadi kita berangkatnya dari diagnostik ya. Nah, ini adalah terapi untuk Helicobacter pylori yang lini pertama. Nah, lini pertama itu namanya proton pump inhibitor based triple therapy. Apa saja? Diberikan proton pump inhibitor ditambah dengan clarithromycin. Kemudian obat yang ketiganya adalah amoxicillin 1 gram 2 kali sehari atau metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Ini yang pertama. Ini pertama. Kemudian ada juga yang bismuth based quadruple therapy. Jadi ini terapinya adalah terapi bismuth ya. Padahal kan proton pump ya PPI ya. Kemudian yang ini bismuth quadruple, berarti ada 4 di sini, ada 4 terapi. Terapinya apa saja? PPI atau H2 blocker, kemudian ditambah dengan bismuth subsalisilat, ditambah dengan metronidazole, ditambah dengan tetracycline. Kemudian ada yang sequential terapi, bisa diberikan PPI, amoxicillin, metronidazole, dan juga clarithromycin. Perhatikan di sini, amoxicillin hanya diberikan hari pertama sampai hari kelima. Hari 6 sampai 10 itu diberikan metronidazole yang dikombinasi dengan clarithromycin. Yang terapi salvage ya, untuk terapi infeksi yang persisten, bisa diberikan PPI atau H2 blocker ditambah dengan bismuth subsalisilat, ditambah metronidazole, kemudian ditambah lagi tetracycline 500 mg 4 kali sehari. Atau bisa juga diberikan yang PPI tambah amoxicillin tambah dengan levofloxacin. Ini adalah obat-obatan oral yang bisa digunakan untuk menyembuhkan ulcer atau untuk menjaga supaya atau untuk maintenance saat ulcer ini berusaha untuk disembuhkan. Obat-obatannya ya ada golongan proton pump inhibitor, ada golongan H2 blocker, dan ada golongan mucosal protectant. Misalnya omeprazol. Omeprazol ini untuk ulcer untuk duodenal atau gastric ulcer healing, untuk penyembuhannya diberikan 20-40 satu kali sehari. Untuk yang maintenance-nya juga sama 20-40 miligram per hari. Ini sama semua kecuali ini.
kecuali yang ini yang beda. Dexlansoprazol ya, dia untuk menyembuhkan 30-60, untuk maintenance digunakan dosis yang 30. Kemudian kalau untuk yang beta blocker ada simetidin, ada famotidin, ada nisatidin, ada ranitidin. Untuk yang vasopressin ada golongannya suprafat. Nah, ini adalah evaluasi yang dilakukan pada pasien dengan peptic ulcer ya. Yang pertama adalah perlu dicek ya apakah pasien ini sudah tidak mengalami gejala peptic ulcer, misalnya dari ulcernya itu bagaimana, jangan lupa. Kedua, perlu juga di evaluasi apakah pasien tadi itu berpotensi untuk mengalami reaksi efek samping obat ini, atau ternyata pada pasien tadi ada interaksi obat dengan obat-obatan yang mungkin dikonsumsi oleh pasien. Kenapa pada saat ada dengan ulcer perlu ditanyakan riwayat pengobatannya itu apa dan obat lain yang mungkin dikonsumsi saat itu apa saja. Terus ini pada pasien yang mengalami nyeri ulcer tipikal, ini biasanya simptomnya itu bisa membaik setelah NSAID dihentikan. Atau bisa juga ini dilihat 7 hari setelah diberikan terapi anti ulcer. Terus ini adanya persistensi atau gejala yang recurrence yang kambuh ya dalam 14 hari setelah terapi dihentikan. Bisa jadi memang ada kegagalan saat melakukan terapi untuk menyembuhkan ulcernya atau saat eradikasi Helicobacter pylori, atau ternyata pada pasien yang mengalami kekambuhan tadi mungkin diagnosisnya itu bukan peptic ulcer tapi dia lebih ke arah GERD ini. Terus kalau pada pasien yang dia dapat terapi ulcer dan juga terapi NSAID, perlu dicek juga ini masalah gejala-gejala pendarahan. Itu jangan lupa diomongkan kepada pasien. Dicek juga adanya obstruksi, ada penetrasi, atau adanya perforasi. Terus pada pasien tertentu ya, misalnya pada pasien yang dia kambuhnya itu simptomatik frekuen ya, dan pasien dengan refractory disease atau dengan komplikasi ya, atau pasien yang mungkin dia disuspek mengalami hipersekresi asam lambung, perlu dilakukan follow up endoskopi. Pustaka saya menggunakan ini farmakoterapi handbook sama yang di Piru. Ya, apakah ada pertanyaan? Monggo jika ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Halo, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup, Ibu, sepertinya. Oke. Dek kene ya, kalian tak bayi satu lagi buku ya, buku tadi apa? Bukan buku sih, PDF ya. Itu dari hopkinsmedicine.org ya, mengenai peptic ulcer. Kelihatan nggak yang saya bagikan di layar? Terlihat, Ibu. Nah, kan mengenai peptic ulcer ya, mulai dari apa sih peptic ulcer itu, gejalanya apa saja. Terus di sini juga ini ada juga anatomi ya dari lambung itu seperti apa, mulai dari esofagus. Kemudian lambung itu bagian mana saja, ada bagian kardia di sini, ada bagian fundus, ada bagian antrum juga gitu kan ya. Ada minor, ada mayor dan lain-lain. Ini bentukan endoskopinya. Ini bagian fundusnya, ini bagian circular fossa-nya daerah iki ya. Kita lihat di endoskopi bentuknya seperti ini. Pilorus kalau di endoskopi dia bentuknya seperti ini. Nah, pilorus itu di endoskopi seperti ini bentukannya. Kemudian penyebabnya apa saja? Nah, di sini ini ada faktor. Nah,
di sini ini ada faktor protektif ya ditambah dengan faktor hostile. Nah, faktor hostile itu adalah faktor-faktor dari hostnya. Misalnya, memang dalam tubuh kita itu ada yang namanya Helicobacter pylori, kemudian ada asam lambung, ada pepsin juga ya. Kemudian mungkin bisa jadi kita adalah host yang mengkonsumsi NSAID. Nah, sementara faktor protektifnya yang melindungi mukosa GI kita, yang pertama adalah adanya sekresi bikarbonat, kemudian adanya prostaglandin, adanya produksi mukus, dan juga adanya aliran darah ke mukosa. Nah, ini harusnya itu seimbang ya. Nah, ketika ini tidak seimbang, maka bisa terbentuk yang namanya peptic ulcer. Peptic ulcer jadi kenapa? Karena yang hostile faktornya ini lebih jegret ke bawah dibandingkan dengan faktor protektifnya. Yang terjadi karena infeksi Helicobacter pylori mungkin, karena sekresi asam lambung yang berlebihan, kemudian karena kerja pepsin yang berlebihan, dan juga karena konsumsi NSAID. Ketika faktor ini dia lebih berat, maka faktor protektifnya itu dia akan lebih ringan, lebih nggak apa ya, lebih kayak nggak ngefek ya. Jadi akhirnya terbentuklah si ulcer tadi. Nah, ini yang infeksi yang Helicobacter pylori itu seperti ini ya. Dia hidupnya di daerah pencernaan kita memang. Bentuknya kayak cacing Helicobacter pylori itu. Ini kalau yang mekanisme tadi, kenapa kok penggunaan NSAID tadi bisa menyebabkan penurunan proteksi dari asam mukosa. Ternyata ini terkait dengan hambatan di COX-1 dan di COX-2. Yang dia perlu dihambat supaya nggak ada rasa nyeri, nggak ada inflamasi, dan juga nggak ada demam. Padahal di sisi lain glukagon ini berfungsi untuk menjaga mukosa gastrik. Nah, akibatnya apa? Karena mereka yang menggunakan NSAID, maka jumlah prostaglandinnya kan semakin turun. Akibatnya proteksi gastrik mukosa juga turun. Penyebab lainnya gastrinoma atau sindrom tadi ya, seperti saya singgung tadi, ada hiperkalsemia, ada faktor genetik, ada mungkin merokok ya, kemudian stres juga, kemudian penggunaan alkohol dan juga diet ini. Terus di sini itu juga ada nih, ini yang bentukan ulcernya tadi ya, ulcernya seperti ini. Ini kalau dari dilihat secara X-ray ya, dengan menggunakan barium ya, ulcernya itu ya, ini berwarna hitam gelap ya. Nah, ini bedanya antara yang terjadi keganasan ya, kanker ganas dengan yang jinak. Ini kalau ganas itu bentukannya seperti ini ya. Kalau yang ini ya jinak. Tes laboratorium pemeriksaan dewe ya, termasuk urea breath test tadi ya, yang untuk mendeteksi adanya infeksi dari Helicobacter pylori ya. Jadi pasiennya diberikan minum ya yang mengandung HN ditambah dengan C ini ya, yang dilabel dengan NH2. Kemudian nanti dalam lambung HNCNH2 tadi dia akan berubah menjadi HCO3 dan NH4. Nah, itu yang kita tadi nanti akan ditransfer ke paru-paru dan dikeluarkan menjadi CO2 ini. Nanti itu CO2 ini yang akan diukur. Itu. Ini yang dilakukan menggunakan endoskopi ya. Ini ya, endoskopi dimasukkan ada kameranya. Dokternya melihat di video monitor. Pasiennya dalam posisi left lateral posisinya menggunakan posisi lateral, miring. Ini bentuknya ya, endoskopnya ya. Ini ada kamera, ada sumber cahayanya juga, ada instrumen portnya. Nah, ini kalau ada ulcer bentukannya seperti ini ya. Nih, disorot ini sama kameranya tadi. Kelihatan ulcernya. Terus ini juga kelihatan ini ya, duodenalnya ya. Nih, lihat bentuknya. Kalau seperti ini gambarannya dari hasil endoskopinya, nah seperti ini. Ini yang diwarnai dengan hematoksilin eosin ini. Nih, ada epiteli kayak ini, epiteli. Ini yang Helicobacter pylori. Terapinya tadi ini ya, terapinya menggunakan antasida, kemudian ada juga menggunakan H2 blocker,
Ada proton pump inhibitor sama ya ini ya. Ini adalah pengeluaran apa? Sekresi asam lambung itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya dipengaruhi oleh reseptor histamin, reseptor gastrin, dan reseptor asetilkolin. Itu kenapa kalau kita menggunakan beta blocker ya, pembentukan asam benzosin itu dihambat, tapi yang dari gastrin dan asetilkolin masih tetap diproduksi nanti asam lambungnya. Jadi tetap ada sekresi asam lambung, maksudnya kita menggunakan beta blocker. Terus ini yang terapi pembedahan ya, paling nggak kalian ngerti aja. Ini ya bentuknya seperti ini. Terus biasanya yang dipotong itu adalah ini ini ya. Ini yang digunakan yang dipotong untuk mencegah adanya stimulasi saraf ya di daerah lambung. Kemudian kalau yang operasi ini itu adalah dilakukan operasi antrektomi atau bagian antrumnya ini itu dihilangkan. Ya, jadi dipotong ini. Terus dijahit antrektomi. Kalau yang ini itu ada answernya di sini. Pilorusnya dia pilorusnya itu dipotong. Nah, ini adalah proses terjadinya pendarahan. Ketika ada ulcer di sini ya, ini kan hilang tuh mukosanya, sehingga pembuluh darahnya kan bisa jadi dia terpapar dengan asam lambung, akhirnya dia itu robek ya, kemudian pecah dia, ini terjadi pendarahan. Bentukan kalau dilihat di endoskop seperti ini. Terus ada lagi kok ini yang menggunakan koagulasi ini nanti. Jadi ketika dia dikoagulasi di sini ya, maka terjadi bekuan darah ya, akibatnya pendarahan di sini akhirnya nanti itu berhenti menggunakan laser atau bisa juga nanti menggunakan yang ini electrocoagulation. Ini yang menggunakan electrocoagulation. Ini menggunakan probe ya. Bisa juga nanti diinjeksi dengan menggunakan normal salin. Akibatnya apa? Ketika ini normal diinjeksikan ke sini, pembuluh darahnya itu akan terkompresi, akan tertekan. Akibatnya pembuluh darahnya ini kan semakin menempel kan. Ketika dia nempel, otomatis pendarahannya itu berhenti. Ini masukkan kateter ini ya. Yang terakhir pembedahan. Nah, yang disebut perforasi itu seperti ini. Jadi ada kebocoran di daerah lambung tadi, jadi ada lubang, lambungnya bocor ya. Akhirnya karena adanya lubang di sini, maka isi lambung tadi bisa masuk ke abdominal cavity. Itu yang perforasi. Ini kalau dilihat dari CT scan-nya ya. Ini. Tapi ingat pada pasien yang mengalami perforasi, dia dikontraindikasikan untuk melakukan endoskopi karena adanya air insufficient bisa memperburuk kondisi spillage of gastric content. Kalau yang penetrasi kayak ini. Jadi misalnya bolongnya di sini, di belakangnya itu ada organ pankreas. Jadi ketika ini bolong ya, dia masuk ke pankreas, akibatnya karena asam ya, dia merusak dinding atau organ pankreas. Itu jenenge penetrasi. Kalau yang namanya gastric obstruksi itu bentukannya seperti ini. Penetrasi. Bukannya masuk penetrasi itu, yang obstruksi gak ono kalau gak ono. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Boleh saya akhiri? Oke, saya akhiri ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Saya ending ya.